Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari dengan NPM 19520014 mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas Banjarbaru B. Dosen pengampu Tutus Rani Arifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang membaca dan menulis. Yang pertama, pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan dan informasi yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulisan. Yang kedua, tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, yaitu mencakup isi, memahami makna bacaan. Yang ketiga, fungsi membaca. Yang pertama, fungsi intelektual. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Yang kedua, fungsi pemacu kreativitas. Hasil membaca, kita dapat menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keluasan wawasan dan pemilihan kosakata. Yang ketiga, fungsi praktis. Kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis dalam kehidupan. Yang keempat, fungsi religius. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima, fungsi informatif. Dengan banyak membaca bacaan, informasi lebih cepat didapat. Yang keenam, fungsi rekreatif. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan, contohnya membaca novel-novel, cerita humor, dan lain-lain. Yang ketujuh, fungsi sosial. Kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Yang kedelapan, fungsi pembunuh sepi. Kegiatan membaca dapat juga dilakukan untuk sekedar merintang-rintang waktu, mengisi waktu luang. Yang keempat, metode membaca. Yang pertama, ada metode eja, yaitu belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Yang kedua, metode kata lembaga, dimulai mengajar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan kata. Yang kedua, merangkaikan kata antar suku kata. Yang ketiga, menguraikan suku kata atas huruf-hurufnya. Yang keempat, menggabungkan huruf menjadi kata. Yang ketiga, metode global adalah salah satu metode pembelajaran membaca pemulaan yang akan diangkat dalam tulisan. Yang keempat, metode SAS adalah suatu pendekatan cerita disertai dengan gambar yang di dalamnya terkandung unsur analitik sintetik. Yang kelima, pengertian menulis. Menulis ialah menurunkan atau menuliskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang difahami oleh seorang sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Yang tujuan menulis. Yang pertama, memberikan informasi. Menulis bertujuan memberikan informasi tentang sesuatu, baik berupa fakta, peristiwa, pendapat, pandangan, dan data kepala pembaca. Yang kedua, membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seorang bahwa yang dikatakannya benar dengan kata-kata manis, merayu, dan memikat hati. Yang ketiga, mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Dan yang keempat, menghibur. Fungsi menulis. Fungsi utama menulis adalah sebagai alat komunikasi tak langsung antara penulis dan pembacanya. Ada pula fungsi lainnya. Yang pertama, fungsi penataan. Memiliki fungsi penataan terhadap gagasan, pikiran, pendapat, dan imajinasi seseorang. Yang kedua, fungsi pengawetan untuk mengutarakan suatu cerita atau gagasan melalui tulisan yang berbentuk dokumen. Yang ketiga, fungsi penciptaan. Karena penulis telah menggambarkan atau menciptakan suatu peristiwa nyata maupun fiktif melalui tulisan. Yang keempat, fungsi penyampaian. Metode menulis. Dalam pembelajaran menulis dipergunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode langsung, dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan benar dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Yang kedua, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknis menulis dialog. Yang ketiga, metode integratif menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Yang keempat, metode tematik. Semua komponen materi pembelajaran diintegritaskan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan.
Metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan. Artinya, meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Yang terakhir, metode konstekstual. Pembelajaran dengan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.